Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab di Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio lain yang ikut gabung, pemirsa Berapa TV dan para netizen. Kembali kita berjumpa membahas kitab para malaikat. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan beberapa penjelasan tentang mana yang lebih utama antara para malaikat dengan manusia. Yang rinciannya adalah kalau dibandingkan dengan manusia-manusia soleh, apalagi para nabi, para rasul, maka manusia lebih utama daripada para malaikat. Tapi kalau dibanding dengan orang-orang durhakanya, maka para malaikat lebih utama. Sekarang apa hak-hak malaikat atas manusia? Berarti kewajiban manusia terhadap para malaikat. Hak malaikat atas kita berarti kewajiban kita terhadap para malaikat. Apa saja kewajiban kita kepada para malaikat? Pertama, beriman kepada adanya malaikat. Wajib meyakini malaikat itu ada, walaupun tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terjangkau oleh indera kita. Tapi wajib kita yakini keberadaannya dan iman kepada para malaikat termasuk rukun iman, iman yang kedua setelah iman kepada Allah. Maknanya tidaklah seorang mukmin dikatakan orang beriman kecuali mengimani adanya malaikat. Dan bagaimana cara mengimani malaikat sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Selain itu, wajib kita mengenal para malaikat dan menunaikan hak-haknya dan beriman kepada malaikat tersebut termasuk bagian dari agama yang kelak manusia akan ditanya pada hari kiamat. Setiap kali seorang manusia bertambah pengetahuannya tentang para malaikat, akan bertambah pula imannya, dan iman kepada malaikat memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Dan tidak diragukan lagi kalau seseorang bodoh terhadap malaikat, bodoh tentang sifat-sifat malaikat, tidak tahu tentang keadaan malaikat, maka akan berkuranglah keimanan orang tersebut kepada agama Islam secara keseluruhan dan kurangnya pengetahuan dia tentang para malaikat seringkali berpengaruh kepada akidahnya di masalah lain atau berpengaruh kepada amal dan akhlak dalam kehidupan kesehariannya. Seandainya mengenal para malaikat tidak dianggap penting, tak mungkin iman kepada malaikat dijadikan oleh Allah sebagai rukun iman yang kedua. Oleh karena itu, hendaklah setiap muslim bersungguh-sungguh mempelajari
setiap hal yang berkaitan dengan para malaikat, karena ini bagian dari iman kita kepada agama ini secara keseluruhan. Jadi inilah hak malaikat yang pertama diimani oleh kita. Kedua, mencintai para malaikat, mengagungkannya dan menyebut-nyebut keutamaannya. Para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Allah menyatakan bal ibadum mukramun. Ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik menyatakan bahwa Allah memiliki anak. Anaknya perempuan. Ya itulah malaikat. Kata orang-orang musyrik, para malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Makanya di dalam keyakinan orang kafir di barat, di Eropa, di Amerika, malaikat itu selalu digambarkan seorang putri yang bersayap, bisa terbang, membawa tongkat, di ujung tongkatnya ada bintang, di atas kepalanya ada bulatan gitu kan. Di dongeng-dongeng mereka, di komik-komik mereka, di film-film mereka. Itu karena keyakinan mereka, malaikat itu wujudnya perempuan bersayap, bisa terbang, bisa nyihir, dan dianggap anak-anak Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa qalu ittakhadallahu walada. Subhanah bal ibadun mukramun. Mereka menyatakan Allah punya anak-anak. Itu para malaikat. Oleh Allah dibantah subhanah. Maha suci Allah dari hal itu. Bal ibadum mukramun. Bahkan para malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan. Allah sendiri yang menyatakan malaikat itu hamba yang dimuliakan. Allah memilih mereka dan memberikan tugas-tugas besar yang mereka harus lakukan sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Allah dan peribadatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka itu harus apa? Mengurus langit dan bumi, mengurus bintang-bintang, mengurus planet-planet, matahari dan bulan, semua benda-benda besar. Mengurus bagaimana awan bertiup, angin bertiup menggiring awan, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Itu para malaikat yang memprosesnya, ya. Dan itu tugas-tugas yang luar biasa besar, nggak bisa dilakukan oleh manusia. Maka apa yang dikerjakan oleh para malaikat memberi kemaslahatan bagi kehidupan kita sebagai manusia. Coba kalau malaikat tidak memproses turunnya hujan atau tumbuhnya pepohonan atau tiupan angin yang menggiring awan. Semuanya tidak diproses oleh para malaikat, kehidupan kita terganggu. Kalau tidak udah hujan, kemarau terus garing kita. Kalau pepohonan tidak tumbuh, gersang, kehidupan otomatis terganggu, tidak membuat kita nyaman. Lihat, kita sekarang dapat hujan dan hujannya tidak seharian, cuma jam-jaman. Dan tidak setiap sepanjang tahun hujan, ada kemaraunya, ada hujannya. Dan itu pengaturan musim yang pas bagi kemaslahatan hidup kita. Karena pohon tumbuh subur, maka udara menjadi sejuk, air juga
tersedia stoknya bagi kita, dan seterusnya. Lihat bagaimana maslahatnya hidup kita karena peranan para malaikat di dalam menunaikan tugas dari Allah mengelola alam ini. Dan Allah memberikan kemampuan kepada mereka untuk itu. Maka wajib kita mencintai para malaikat. Karena para malaikat hamba-hamba Allah yang mulia, yang tidak pernah maksiat, semua perintah Allah dilaksanakan. Juga kita mencintai mereka karena mereka sudah melakukan perbuatan yang membuat kehidupan manusia menjadi maslahat. Diaturnya planet, bintang dengan jarak dan kecepatan bergerak tertentu. Konon bintang planet itu tidak diam. Matahari, bulan juga tidak diam. Termasuk bumi yang kita tempati tidak diam. Bergerak ke arah tertentu, beredar pada orbit tertentu dengan kecepatan tertentu dan jarak antara satu planet yang sudah diukur pas. Tidak terlalu saling berdekatan, tidak terlalu saling berjauhan, dan itu berlangsung selama entah berapa juta tahun sampai hari kiamat. Dan siapa yang memprosesnya, mengaturnya? Para malaikat atas perintah, wewenang, dan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi maslahatlah kehidupan kita. Selain itu kita mencintai mereka, ternyata mereka setiap detik mendoakan kita. Mendoakan ampunan, mendoakan surga, mendoakan agar diselamatkan dari api neraka, mendoakan kemaslahatan bagi kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ghafir mulai ayat 7 sampai ayat 9. Allah menyatakan, Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah, para malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekelilingnya. Jadi malaikat pemikul arsy ada 8, nanti kita yang 8 pada waktu kiamat. Sekarang berapa? Wallahu alam. Kita sudah jelaskan, sebagian riwayat menyatakan ada 4. Tapi para ulama ikhtilaf, mungkin 8 rombongan atau 4 rombongan. Satu rombongannya banyak, tak terhitung. Selain itu di sekeliling arsy ada malaikat yang jumlahnya tidak terhitung, saking banyaknya. Dan mereka adalah tentara-tentara Allah. La ya'lamu junuda rabbik illahu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali hanya Allah. Saking banyaknya. Nah, para malaikat jumlahnya sebanyak itu, mereka bertasbih, memuji Allah, beriman kepada Allah, dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Mereka berkata, Ya Allah, ilmu dan rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Maka ampuni orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu, dan jaga mereka dari azab neraka Jahannam. Ya Allah, masukkan mereka ke surga Aden yang telah Engkau janjikan untuk mereka, dan
bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak turunan mereka yang soleh. Jadi orang yang beriman selalu didoakan oleh para malaikat. Tidak hanya orang beriman, bapaknya, orang tuanya, ayah dan ibu, kakek, neneknya juga didoakan. Pasangannya, istrinya juga didoakan. Anak cucunya juga didoakan oleh para malaikat. Sesungguhnya engkau maha aziz dan maha hakim. Dan lindungi mereka dari keburukan. Maksudnya dari neraka. Siapa orang yang telah engkau lindungi dari neraka pada hari itu, berarti engkau telah merahmatinya, dan itulah keberuntungan yang besar. Lihat ayat ini menjelaskan malaikat itu sambil memikul arsy. Juga malaikat yang sekitarnya bertasbih, memuji Allah, beristighfar, memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Ahzab 43 dikatakan huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang bersolawat kepada kalian. Allah bersolawat kepada orang-orang beriman, juga para malaikatnya. Para malaikat bersolawat. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Maksudnya gelapnya kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan menuju cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya amal soleh. Dan Allah maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah bersolawat, para malaikat juga bersolawat kepada orang beriman. Salawat para malaikat maknanya istighfar dan tarahum. Malaikat memintakan ampun dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Juga dalam surah Asy-Syura ayat yang kelima Allah menyatakan takadus samawatu yatafattarna min fawqihim wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha huwal ghafurur rahim. Hampir-hampir langit itu terpecah di atas mereka. Kenapa? Karena manusia mengatakan Allah punya anak. Itu langit aja geram itu kepada orang yang berkata begitu. Hampir langit ini pecah. Makanya kenapa di dunia ini yang lebih banyak terjadi musibah. Biasanya akhir Desember, akhir tahun. Kenapa? Karena saat itulah orang-orang yang meyakini Allah punya anak meramaikannya, memperingatinya, ya. Makanya banyak terjadi musibah. Allah murka, langit bumi juga sampai-sampai hampir pecah mendengar Allah punya anak. Dan para malaikat itu selalu bertasbih memuji Allah dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang ada di muka bumi. Jadi lihat para malaikat mendoakan manusia. Maka doa yang agung ini dari para malaikat untuk manusia tidak ada bandingannya dibanding orang tua kepada anak-anaknya, apalagi anak-anak ke orang tua. Orang tua suka mendoakan anak-anaknya, suka. Bagi yang suka mah. Bagi yang tidak mah tidak. Tapi mendoakannya berapa kali di dalam sehari semalam. Mungkin maksimal 5 kali pas habis sholat didoakan anak-anak. Di luar itu tidaknya. Dan sekali mendoakannya paling 5 menit. Itu orang tua yang perhatian. Kalau yang tidak perhatian cuek anak-anak tidak didoakan sama sekali. Andai ada orang tua yang mendoakan anaknya karena perhatian dan kasih sayang, paling sehari semalam 5 kali. Seusai sholat. Dan para malaikat mah tuh setiap detiknya selalu mendoakan manusia.
Jadi perhatian doa mereka untuk manusia melebihi perhatian dan doa orang kepada orang. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Apalagi anak kepada orang tua. Suka mendoakan? Mungkin suka. Paling ba'da sholat, sehari 5 kali. Itu pun kadang-kadang sambil melamun, tidak dihayati. Itu pun hanya sekian detik. Paling Rabbik firli wali walidayya gitu kan. Hanya sekian, berapa detik itu. Makanya kalau saya sering mengungkapkan ke bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hafalkan tuh doa sholat jenazah setelah takbir ke-3. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi sampai seterusnya. Hafalkan, sering-seringlah baca untuk orang tua. Ketika habis sholat, di dalam sholat baik fardu ataupun sunnah, apalagi itu ketika tahajud. Kalau bisa minimal setiap rakaat dalam satu sujudnya doakan orang tua. Kalau 11 rakaat merenan 11 kali itu semalam tuh. Beres sholatnya dan itu dalam sujud. Kalau dalam tahajud. Beres sholat tahajud berdoa lagi kepada Allah. Masukkan lagi doa kepada orang tua di sana. Dan masukkan doa untuk anak-anak kita. Di dalam Al-Quran itu banyak doa para nabi untuk anak-anaknya. Seperti umpama doa ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu doa untuk istri dan anak-anak. Doa Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan allati tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Solehkan anak-anak turunanku. Itu doa Nabi Sulaiman. Doa Nabi Zakaria, Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu minta agar anak-anaknya disolehkan. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimis shalah Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu mendirikan sholat dan juga anak-anak turunanku. Itu doa-doa para nabi untuk anak-anaknya. Hafalkan, baca oleh kita. Doakan orang tua, doakan anak-anak kita. Umpamanya ada doa Nabi SAW kepada seorang, ya Rasulullah izinkan saya berzina. Oleh Nabi SAW tidak langsung, itu kan tersopan nanya gitu ya. Rasul izinkan saya berzina gitu, tersopan. Tapi Nabi SAW tidak marah. Tapi digiring pola fikirnya untuk menyadari kesalahan tersebut. Nabi SAW menyatakan, bagaimana perasaan kamu kalau kamu mengetahui ada lelaki lain yang menzinahi ibumu, putrimu, bibimu gitu, keponakanmu, bayangkan. Suka? Demi Allah saya tidak suka. Demikian juga orang lain. Gak suka kalau kamu berzina dengan seorang wanita, wanita itu punya bapak. Bapak pasti gak suka. Mungkin wanita itu punya adik, punya kakak, punya keponakan, punya paman atau bibi. Pasti gak suka. Maka demikianlah kamu. Gitu ya, akhirnya orang ini menyatakan saya akan berhenti dari perzinahan. Apa kata Rasul SAW? Didoakan. Allahumma gfir dzambahu. Gitu ya. Wa zahir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa orang ini, bersihkan hatinya, jaga farajnya. Coba doa itu tujukan untuk anak kita.
dengan mengatakan Allahumma gfir li auladi dhunubahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Kalau anak-anak kita banyak. Allahumma gfir li auladi dhunubahum. Ya Allah, ampuni dosa-dosa anak-anakku. Wa tahhir qulubahum, dan sucikan hati mereka. Wa hassin furujahum, dan jaga, pelihara, lindungi faraj-faraj mereka. Doakan di dalam setiap sholat, seusai sholat, di waktu-waktu yang mustajab. Ketika safar, ketika saum, ketika hujan turun, itu saat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi sehebat apapun, sesering apapun doa kita, tak bisa mengalahkan doa para malaikat. Malaikat setiap detik kepada kita ya mendoakan. Karena itulah tidak heran kalau kita pantas untuk mencintai para malaikat. Apa efek doa para malaikat? Dikeluarkanlah kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Turun hidayah. Doa malaikat membuat kita dapat rahmat. Istighfar para malaikat membuat kita dapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka ketika Allah menjelaskan dalam surah Ghafir ayat 7-9 bahwa malaikat mendoakan kita, itu diterangkan ketika Allah menjelaskan ayat-ayat tentang banyaknya nikmat Allah kepada kita. Salah satu nikmat Allah tersebut adalah adanya doa para malaikat untuk kita. Luar biasa nikmatnya bagi kita. Nah, ketika ada yang memberi kita makan, apalagi makan untuk berbuka saum. Nabi SAW mendoakan orang yang memberi makan. Salah satu isi doanya, semoga malaikat bersolawat kepada orang yang memberi makan kepada kita. Sebagaimana kisah Nabi SAW berziarah ke rumah seorang sahabat Sa'ad bin Ubadah. Lalu diberi makan. Kalau para sahabat kedatangan Nabi SAW, atoh, seneng gembiranya bukan main, lalu menyajikan makanan terbaik. Tapi suatu saat, ini di musim banyaknya kelaparan, Nabi SAW lapar, dan itu musim panas yang luar biasa, puncaknya musim panas, mungkin bulan Agustus gitu. Nabi SAW lapar, dah panas, tidak ada makanan di rumah, lalu keluar. Ketemu Abu Bakar. Lalu ditanya, kenapa engkau keluar ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, tidak ada yang membuat aku keluar pada hari ini di kondisi panas seperti ini, kecuali sama dengan alasan yang membuat engkau keluar ya Rasulullah. Ternyata sama-sama laparnya. Ayo kita ke rumah si fulan, ayo. Ketemu Umar, kenapa kamu keluar? Sama dengan alasan kenapa kalian berdua keluar. Terus aja ke rumah si fulan, bring teh, pairing-iring, ngalit, ngabandalit. Ternyata pas sampai di rumah Nabi SAW salam, assalamualaikum. Di rumah cuma ada istri sahabat. Melihat ada Nabi dan dua orang manusia terbaik, si wanita ini senang pas salam tidak dijawab. Assalamualaikum. Tidak dijawab. Assalamualaikum. 3 kali. Setelah 3 kali Nabi mau pulang lagi. Lalu wanita itu langsung menyahut waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 3 kali ya Rasulullah.
Kemudian apa yang membuat kamu tidak menjawab salamku tadi? Pada saat sudah 3 kali salam. Apa kata wanita ini? Aku ingin memperoleh salammu lebih banyak ya Rasulullah. Kalau baru sekali sudah dijawab berarti sudah salamnya cuma sekalinya. Padahal ini doa. Aku ingin lebih banyak mendapatkan salam dari kau. Makanya tidak langsung dijawab. Makanya sampai 3 kali baru dijawab, 3 kali juga. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Lalu tak berapa lama suaminya datang membawa kambing-kambing yang baru digembalakan. Melihat 3 orang manusia terbaik, senang. Diambil kambing terbaik, disembelih, dipasak, lalu disajikan. Begitulah para sahabat. Ngadadak mencit domba. Orang mah hayam oge atau tong hayam endogna ge disumput-sumput aya tamu teh. Akhirnya Nabi SAW mendoakan, akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah wa aftara indakumus shaimun. Ini doa kalau kita buka bersama gratis. Ada yang ngasih makanan umpamanya. Kita kan kalau Ramadan selalu ada buka bersama terus. Kalau ada saum Arafah, saum Muharram, saum-saum kayak gitu. Kadang-kadang saum Senin Kamis kadang-kadang ya. Buka bersama, ada yang ngasih itu teh. Dan bukan sekedar untuk takjil. Hanya kurma dan kolak. Kurma kolakna bala-bala lagi kan. Tapi di samping itu ada nasi kotak, nasi dus gitu ya. Kita jangan sekedar asik terus dibawa ke rumah makan. Tapi doakan. Ini doanya. Akala ta'amakumul abrar. Artinya makanan kalian telah dimakan oleh orang-orang yang baik. Wassallat alaikumul malaikah. Para malaikat telah bersolawat kepadamu. Wa aftar indakum as-shaimun, dan telah berbuka dengan makananmu orang-orang yang saum. Kita juga mencintai para malaikat karena para malaikat pun mencintai manusia terutama yang beriman. Sebagaimana dalam hadis, innallaha idza ahabba 'abdan amara Jibril ahlas sama ayyuhibbuh. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Lalu Allah menjelaskan, ya Jibril, inni ahbabtu amdi fa'ahibbah. Hai Jibril, aku mencintai seorang hamba ini. Cintai dia olehmu. Fa'ahabbahu Jibril. Jibril pun mencintai orang itu. Lalu Jibril turun ke langit di bawahnya. Lalu di setiap langit Jibril berseru kepada para malaikat penjaga langit. Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Allah mencintai si fulan, disebut namanya. Cintai si fulan olehmu. Maka para malaikat seluruh penjaga langit mencintai si fulan. Lalu diinstruksikan ke seluruh malaikat yang ada di muka bumi agar mencintai si fulan. Seluruh malaikat penjaga bumi pun mencintai si fulan. Akhirnya si fulan dicintai oleh seluruh makhluk. Jadi kita melihat besarnya, banyaknya jasa para malaikat dan kebaikan para malaikat bagi manusia. Mereka mencintai manusia yang beriman. Mereka mendoakan ampunan, mendoakan surga, mendoakan agar diselamatkan dari api neraka. Mendoakan juga agar memperoleh rahmat dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sebagian malaikat Qarin membisikkan kebaikan
menuntun agar kita berbuat kebaikan dan menjauhi berbagai yang dilarang. Itu peran yang sangat baik bagi para malaikat untuk kita. Juga malaikat sudah mengurus atas perintah, wewenang dan kemampuan yang Allah berikan untuk berbuat hal yang maslahat bagi manusia. Ditumbuhkannya pohon-pohonan, diaturnya angin, digiringnya awan, diturunkan hujan ke daerah-daerah tertentu dan seterusnya. Itu membuat kehidupan manusia jauh lebih maslahat. Karena itulah maka wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Dan mencintai mereka merupakan hak mereka atas kita atau kewajiban kita kepada mereka. Bolehkah kita menyampaikan salam dan sholawat kepada para malaikat? Kalau umpamanya kepada para nabi, kita mendoakan alaihi salam atau alaihi salatu wassalam. Apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib bersolawat setiap kali namanya disebut atau namanya didengar oleh kita. Bagaimana dengan para malaikat? Apakah kita juga disyariatkan ketika mendengar malaikat atau menyebut malaikat Jibril, haruskah kita mendoakan alaihi salam dan atau alaihi salatu wassalam? Dibahas oleh para ulama. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, ajma'u ala salati ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika ajma'a may ya'taddu bihi ala jawaziha wa istihbabiha ala sa'il anbiya wal malaikati istiqlalal. Para ulama ijma untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian juga ijma tentang bolehnya atau disyariatkannya bersolawat, bersalam kepada para nabi dan para malaikat. Berkata Al-Qadhi Iyad, amatu ahlil ilmi muttafiquna ala jawazi sholah ala ghairin nabi. Para ulama sepakat tentang bolehnya bersolawat selain kepada nabi, apalagi kepada para malaikat. Berkata As-Sakhawi rahimahullah, qala syekhuna, telah berkata guru-guru kami, innahu la yu'rafu fis shalah 'alal malaikati haditsan nassan wa innama yu'khadhu dzalika min qawlihi sallu 'ala anbiya'illahi wa rusulihi li'anna Allah sammahum rusula. Bahwa para ulama tidak mengetahui satu dalil pun tentang keharusan sholawat kepada malaikat secara khusus. Tapi diambil dari sabda Nabi SAW secara umum. Beliau bersabda, bersolawatlah kalian kepada para nabi Allah dan para utusan Allah. Termasuk di antara para utusan itu adalah para malaikat. Malaikat itu, nama atau sebutan malaikat itu sendiri artinya utusan. Dan malaikat memang utusan Allah. Sebagaimana dalam surah Fatir Allah menyatakan, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Allah telah menjadikan para malaikat sebagai para utusan yang memiliki sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Karena para malaikat utusan, maka disyariatkan bersolawat kepada mereka. Juga sebuah hadis, kata Nabi SAW, sallu ala anbiya'illahi wa rusulih, fa inna allaha ba'athahum kama ba'athani. Bersolawatlah kalian kepada para nabi Allah dan para utusan Allah. Karena Allah telah mengutus mereka sebagaimana mereka mengutus aku. Jadi ini perintah disyariatkannya
bersolawat kepada para nabi. Semua nabi dan semua rasul dan para malaikat termasuk salah satu di antara Rasul Allah atau utusan Allah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, "Shallu 'alan nabiyyin idza dzakartumuni fa innahum qad bu'itsu kama bu'itsu." Bersolawatlah kalian kepada para nabi ketika kalian menyebut namaku, karena mereka pun diutus sebagaimana aku pun telah diutus seperti mereka. Dan para malaikat termasuk utusan Allah. Maka ya disyariatkan ketika kita menyebut nama nabi manapun, sholawat dan salam. Umpamanya menjelaskan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Karena mereka adalah para utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi inilah hak malaikat yang pertama. Yang pertama adalah diimani. Yang kedua dicintai oleh kita. Dan termasuk bersolawat dan bersalam kepada para malaikat. Dua. Ya. Hak yang ketiga. Senin depan kita jelaskan. Sekarang mas cukup sampai di sini aja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dimulai dari bapak-bapak dari Masjid Umar ini. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga bapak-bapak yang ngacung. Pak Husen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah puasa sunnah seperti Ayyamul Bid, kemudian puasa sunnah yang lain-lain dapat membayar hutang-hutang sholat yang telah lalu, yang terlewat, Ustaz? Sebab ketika muda ada aja puasa yang tertinggal, Ustaz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan. Waktu kita remaja tapi sudah baligh. Pemuda, baong orangnya. Kita sering sengaja meninggalkan sholat. Atau sengaja tidak saum di bulan Ramadan. Tanpa uzur. Kalau sholat mah walaupun ada uzur gak boleh ditinggal. Walaupun sakit, gak bisa berdiri sambil duduk. Gak bisa duduk sambil berbaring. Berbaring pun gak bisa gerak dengan isyarat. Pokoknya tidak ada uzur untuk tidak sholat. Orang tidak sholat baik ada uzur ataupun tidak ada uzur sengaja. Atau waktu Ramadan tidak saum. Padahal tidak sakit, tidak safar. Hawa nafsu weh. Terus sekarang kita tobat. Apakah sholat dan saum yang dulu ditinggalkan secara sengaja bisa diqadha? Enggak bisa diqadha. Dan tidak disyariatkan untuk diqadha. Salat dan saum yang boleh diqadha mah salat dan saum yang ditinggalkan karena ada uzur. Salat umpamanya ditinggalkan karena ada alasan, contohnya kita tidak memungkinkan sholat pada waktunya. Karena ada kewajiban. Seperti sering saya jelaskan dokter. Jam 11 dia operasi, selesai jam 4. Sebab kalau si pasien tidak segera dioperasi, mati. Atau di tengah-tengah operasi sholat dulu, mati juga. Akhirnya tidak boleh, tidak harus terus sampai selesai jam 4. Sholat duhur habis.
terlewat. Ada uzur. Boleh qadha, laksanakan sholat duhur di waktu asar seusai operasi tersebut. Ya, atau lupa. Atau ketiduran. Kita jam 11 tidur, bangun-bangun jam 4 siang. Aduh, zuhur kelewat. Di qadha pada waktu asar. Kalau ada uzur, ya. Tapi kalau sengaja haroream. Tidur tidak, lupa tidak, kesibukan yang sangat urgen juga tidak ada. Akhirnya karena hawa nafsu haroream tidak sholat. Itu tidak bisa diganti dengan sholat walaupun seumur hidup. Dosanya nggak bisa diganti. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya sudah taubat. Ya, perbanyak sholat-sholat sunat. Jangan lagi meninggalkan sholat fardu. Perbanyak sholat sunat, rawatib, tahiyatul masjid, syukur wudhu, duha, malamnya bangun untuk tahajud, dan seterusnya. Perbanyak. Itu untuk menutupi kekurangan sholat fardu kita, ya. Laksanakan juga perintah-perintah lain, jauhi semua dosa dan maksiat. Demikian juga saum. Kalau dulu kita pernah sengaja tidak saum karena hawa nafsu. Padahal kita sudah baligh, ya bisa diqadha. Yang boleh diqadha mah kalau tidak saum karena ada uzur. Mungkin kita sakit, mungkin kita sedang safar gitu ya. Sehingga boleh tidak saum. Karena ada uzur. Atau kalau wanita haid atau sedang nifas. Tidak boleh saum. Kalau saum juga tidak sah. Maka nanti diqadha. Adapun sengaja tanpa uzur, saya tidak saum. Kenapa? Haroream, lapar. Padahal lapar bisa ditahan. Atau kabita ku sebelah, meningurui gitu ya. Akhirnya buka tanpa uzur. Maka saum yang sengaja dibuka tanpa ada uzur nggak bisa diganti walaupun saum seumur hidup. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, taubat. Berhenti dari meninggalkan saum Ramadan. Teruslah jaga. Plus perbanyak saum sunnah. Saum Senin Kamis, saum Daud, saum Ayyamul Bid. Pas Muharram kita tanggal 9-10-nya saum. Pas Arafah juga kita saum. Pokoknya perbanyak saum-saum sunnah. Ya. Untuk menunjukkan tobatnya kita dari hal itu, semoga itu bisa mengampuni dosa-dosa masa lalu. Wallahu a'lam. Ibu-ibu di belakang ada? Mangga, kasih mic. Weekend deh ibu-ibu mic nanya. Bismillah. Mau bertanya tentang sebelum membaca ayat kursi, dulu pernah suka mengamalkannya. Dimulai dari surat Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah. Setelah ulaika Humul muflihun. Ilahukum wa ilahu wahidun la ilahu warrahmanur rahim. Itu ada tuntunan atau hadis sahihna? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Iya. Kita dianjurkan sesering mungkin membaca Al-Quran ayat manapun. Terutama ayat kursi untuk momen-momen tertentu, ya. Mau tidur baca ayat kursi. Terus kita masuk ke satu rumah yang tadinya kosong. Boleh baca ayat kursi, ya dianjurkan. Supaya setan-setan yang ada di sana keluar dulu, kabur. Karena Rasul selesai menyatakan bahwa setan tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Maksudnya adalah ayat kursi, ya. Nah, kebiasaan orang sebelum membaca ayat kursi
Ada kadang-kadang diawali oleh Al-Fatihah dulu, ya. Terus Al-Baqarah ayat pertama Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lalu ke ayat kursi. Tapi sebelum ayat kursi membaca dulu satu ayat wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa warrahmanur rahim. Lalu Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Itu juga yang biasa dibaca ketika wirid. Ketika wirid ba'da sholat setelah tasbih, tahmid, takbir 33 kali masing-masing ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Lalu membaca ayat kursi. Sebelum membaca ayat kursi membaca wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu ayat, ya. Lalu masuk ke dalam ayat kursi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum dan seterusnya sampai akhir ayat kursi. Baik. Apakah dibolehkan? Nah, pertama, kalau selalu menyambungkan dua ayat tadi, wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illa huwa rahmanur rahim, selalu disambungkan dengan ayat kursi. Di setiap baca ayat kursi selalu menyambung ke sana, maka ini tidak disyariatkan. Atau menyambung Al-Fatihah selalu dengan ayat kursi. Setiap baca ayat kursi selalu Fatihah dulu, selalu Fatihah di semua momen. Sehingga ada kesan dua ayat ini selalu terkait. Siapa yang mengaitkannya? Dari kita sendiri. Padahal Nabi SAW tidak demikian, para sahabat juga tidak demikian. Nabi tidak selalu mengaitkan dua ayat tersebut dalam setiap bacaan ayat kursi, ya. Maka selalu mengaitkan tidak boleh. Tapi sekali-kali kita mengaitkan ini, ya, dengan tidak meyakini kesunnahannya. Umpamanya kita dalam wirid seusai tasbih, tahmid, takbir membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu memang ada tuntunannya dari Nabi SAW. Mau tidur, baca Al-Fatihah. Baca ayat kursi. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu juga ada tuntunannya menyambungkan surat-surat tadi, iya. Dalam momen-momen tertentu karena ada sunnahnya, iya. Ya. Tapi tidak setiap mau membaca ayat kursi, membaca ayat wa ilahukum ilahu wahid. Baik dalam zikir ba'da salat ataupun ketika akan tidur tidak disyariatkan mengaitkan ayat kursi dengan wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Lalu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu tidak ada, ya. Kalau umum kita membacanya sekali-sekali tanpa meyakini kesunahan hal itu boleh. Sebelum baca ayat kursi baca Fatihah, baca wa ilahukum ilahu wahid dan seterusnya. Lalu membaca ayat kursi boleh tanpa mengharuskan selalu mengkaitkan. Tapi selalu setiap baca ayat kursi selalu dikaitkan dengan ayat ini. Setiap baca ayat kursi selalu terkait. Seolah-olah ada kesan ini satu paket, maka tidak boleh meyakini hal itu. Wallahu a'lam. Uzain di studio, mangga. Ada Ustadz, ini dari pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang. Mau bertanya Ustadz, kalau satu manusia diawasi dua malaikat, nah apabila manusia sudah meninggal, apakah tugas malaikat pencatat tersebut juga sudah selesai tugasnya, atau mengawasi manusia lainnya lagi, atau ikut meninggal seperti manusia? Begitu Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang.
Saya mohon maaf ya kepada ikhwan ahwat di daerah Pangkal Pinang. Dari beberapa tahun yang lalu ada permintaan ke sana. Tapi pun tebih teuing. Kita masih fokus ke daerah Jawa Barat, Jabodetabek. Dulu itu pun sudah ripuh. Kalau harus keluar pulau, pasti harus nginep 2-3 hari mah. Ini tuh meninggalkan berapa belas jadwal di daerah Bandung dan sekitarnya ya. Kasihan jamaah di Bandung. Jadi untuk Pangkal Pinang untuk sementara lewat radio dulu, TV dulu, YouTube dulu, atau silakan undang ustadz-ustadz lain yang lebih muda. Pertanyaan dari Amuba adalah naon bieu? Malaikat yang mengawasi manusia. Kalau manusia mati, malaikatnya kemana gitu ya? Ada banyak malaikat yang mengiringi seorang manusia. Ada raqib atid kanan dan kiri. Setiap satu orang, satu raqib, satu atid. Makanya sebagian ulama menyatakan raqib atid bukan nama personal malaikat. Tapi hanya sebutan bagi setiap malaikat pencatat kebaikan disebut raqib. Malaikat yang mencatat keburukan disebut atid. Tapi itu bukan nama malaikat, sebutan aja. Kalau di kita mah ada sekretaris, ada bendahara, ada ketua, itu kan bukan nama orangnya. Tapi apa? Pekerjaannya. Dan banyak sekretaris, satu organisasi, satu sekretaris, satu bendahara. Ada wakilnya gitu kan. Nah ini juga setiap orang satu raqib, satu atid. Allah menyatakan ma yalfidhu idh yatalaqal mutalaqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Selalu ada 2 malaikat yang mendampingi setiap orang. Tidak pernah lepas. Tidak ada satupun kata yang terucap kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Satu orang, satu raqib, satu atid. Jadi ada banyak raqib, ada banyak atid, ya enggak? Maka raqib atid bukan nama malaikat, tapi sebutan bagi malaikat pencatat. Kanan kiri malaikat raqib dan atid, depan belakang ada malaikat hafadzah, penjaga. Ini juga bukan nama. Satu orang, 2 malaikat penjaga. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat yang menjaga di depannya dan di belakangnya. Menjaga orang ini atas perintah dari Allah. Kanan raqib, kiri atid, depan belakang hafadzah. Terus ada malaikat qarin yang mendampingi kita. Ma min ahadin minkum illa wukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinu minal malaikah. Tak ada satupun orang di antara kalian kecuali dikirim, diutus satu malaikat qarin dan jin qarin. Ya. Nah, jadi minimal ada 5 malaikat. Raqib, atid, kan depan belakang malaikat hafadzah dan malaikat qarin. Malaikat qarin itu membisikkan kebaikan dalam hati kita. Jin qarin membisikkan keburukan kepada kita. Nah, belum kalau kita mengamalkan amalan tertentu seperti kita baca Al-Quran, turun malaikat rahmat yang jumlahnya tidak terkira. Ya, nah, tetapi minimal satu orang ada satu raqib, satu atid, satu malaikat qarin dan 2 malaikat penjaga, minimalnya itu. Sekarang kalau orang ini mati, para malaikat teh kemana gitunya? Jin juga kemana? Apakah ikut mati? Ya, wallahu a'lam bishawab. Tidak ada keterangan. Ya, itu mah biar Allah yang ngurus. Mungkin raqib atid yang
menuliskan catatan seseorang setelah orang itu mati, mungkin saja oleh Allah diutus, ditugaskan untuk mencatat orang lain yang baru dewasa, baru balik. Tadinya sebelum balik belum dicatat. Setelah balik baru dicatat, di over. Wallahu a'lam. Mungkin begitu? Mungkin. Demikian juga malaikat penjaga, demikian juga malaikat qarin, tak ada penjelasan. Karena ini masalah gaib. Masalah gaib kalau tidak diterangkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah berarti itu bukan bagian dari agama yang harus kita ketahui. Kita tawakuf. Tawakuf itu tidak berbicara masalah ini karena nggak adanya keterangan. Mungkin malaikat tersebut dialihkan kepada manusia yang lain mungkin. Tanpa memastikan karena nggak ada keterangan. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk jin qarin. Orang yang mati, jinnya mungkin belum mati. Kemana ini si jin? Duka teteh nggak tahu urusan jin we. Kita nggak perlu mikir-mikir atas si jin qarin kemananya. Sobat orang maut, jin qarinnya kemana? Di teteangan. Nggak perlu, itu urusan dia saja ya. Wallahu a'lam bishawab, apa yang dia lakukan biar itu urusan dia dengan urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi hari Senin yang akan datang dan nanti sore kita akan ada kajian Syarah Al-Usul Tsalatsah sore pada asar di Cimahi tapi disiarkan oleh radio juga. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.